Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yadi Kusmayadi di program channel kita Bincang YK. Alhamdulillah sore ini saya ada kesempatan mewawancarai salah satu tokoh yang ada di Kabupaten Kuningan, di mana beliau adalah salah satu tokoh yang terkemuka di tempat saya tinggal. Di samping saya, alhamdulillah sudah ada Bapak Muhammad Reza, SSTP MSI, sebagai Camat Nusa Heran. Siap, selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak atas waktunya sudah meluangkan untuk bincang dengan saya dan juga teman-teman. Baik, sore ini tema kita adalah tentang mempersiapkan generasi muda untuk kepemimpinan masa depan ya Pak ya. Baik, preparing generation for future leader. Baik, itu sangat relate sekali dengan background Bapak yang ada di kepemerintahan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu background Bapak sebagai tokoh yang ada di kepemerintahan dan mungkin sudah berapa lama Bapak ada di bidang tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum menjawab, saya mohon izin untuk membuka masker terlebih dahulu. Silakan Pak. Dan juga saya ingin menyapa kepada seluruh hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ayadi dan rekan yang telah mengundang saya secara pribadi untuk hadir di acara Bincang YK ya. Betul Pak. Dengan mengambil tema tadi mempersiapkan pemimpin untuk generasi yang akan datang ya. Preparing generation for next leader ya. Oke. Merupakan satu kehormatan bagi saya. Dan memang jika melihat tema yang disampaikan pada sore hari ini mungkin cukup sesuai lah dengan dengan kondisi saya saat ini, di mana memang coba saya flashback ke belakang. Kebetulan saya begitu waktu kecil hingga remaja menyelesaikan sekolah SD, SLTP, SLTA, dan saya melanjutkan kuliah. Kebetulan saya berkuliah di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor. Saya masuk SPDN Jatinangor tahun 96 dan lulus tahun 2000, kurang lebih berkuliah 4 tahun. Begitu lulus saya ditempatkan di Kabupaten Kuningan. Jadi di Kabupaten Kuningan dari tahun 2000 sampai sekarang tahun 2021, kurang lebih 21 tahun lah saya bertugas di Kabupaten Kuningan. Dan memang background pendidikan saya Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, pemerintahan, jadi sampai sekarang ya kurang lebih sudah 21 tahun saya bekerja dan berkecimpung dalam bidang pemerintahan. Pertama saya ditugaskan di bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan selama kurang lebih 5 tahun. Setelah itu saya ditugaskan menjadi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Uragung ya, Kuningan Timur ya Pak. Kuningan Timur, kurang lebih 4 tahun setengah. Lalu saya dialih tugaskan kembali menjadi Kepala Subbagian Evaluasi dan Pengembangan Desa di DPMD Kabupaten Kuningan, kurang lebih selama 1 tahun setengah. Lalu saya dialih tugaskan kembali menjadi Kepala Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Kuningan selama kurang lebih 6 tahun. Lalu dialih tugaskan kembali menjadi Sekretaris Camat Kadugede selama kurang lebih 4 tahun. Setelah itu dialih tugaskan kembali menjadi Camat Cimahi ya, wilayah Kuningan Timur ya, kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Dan terakhir saya dialih tugaskan kembali menjadi Camat Nusa Heran, yaitu mulai tanggal 13 Maret tahun 2021 sampai sekarang. Terhitung 4 bulan ya Pak. Ya, itu 4 bulan. Jadi memang jika melihat kurun waktu 21 tahun saya bertugas di Kabupaten Kuningan,
sehari-hari bergelut dengan tugas-tugas kepemerintahan, dan terutama tugas saya yang terakhir ya, di Kecamatan Nusa Erang dan sebelumnya di Kecamatan Cimahi, kebetulan menjadi camat ya. Jadi memang sangat erat kaitannya sekali dengan kepemimpinan. Jadi esensial kepemimpinan menurut saya ya bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga, memimpin pegawai yang ada di internal kantor yang kita tempat kita bekerja, dan secara luas mungkin memimpin masyarakat yang ada di wilayah kerja saya. Barangkali itu secara umum ya tentang kepemimpinan dikaitkan dengan background latar belakang pendidikan saya dan pengalaman bekerja saya. Dan rollingnya lumayan ya Pak? Ya, berarti sudah tempat lain. Selama 21 tahun itu berarti kurang lebih ada 7 tempat lah ya pernah saya bertugas, dan memang itu menjadikan pengalaman yang berharga ya, dari satu tempat tugas dialih tugaskan, dipromosikan ke tempat tugas yang lain, itu saling melengkapi, saling mengisi, sehingga harapannya ya tadi menciptakan pemimpin yang paripurna lah mungkin, dari segi administratif, kewilayahan, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi dan sebagainya. Jadi dari beberapa itu dan juga lingkungan yang berbeda itu membuat kompleksitas kepemimpinan kita kayaknya lebih matang ya Pak ya. Ya betul. Jadi memang ternyata memimpin itu kalau dari kacamata saya ya lebih ke seni. Seni dalam arti secara teoritis kita mempelajari kepada teori-teori tentang kepemimpinan, literatur tentang kepemimpinan sebagai bekal dasar kita. Tapi ketika sudah kita diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas, untuk memimpin, itu kebanyakan seni kita yang berbicara, yang lebih dominan, bagaimana seni komunikasi kita, seni koordinasi kita. Apalagi kebetulan saya sekarang ditugaskan di wilayah ya, menjadi seorang camat, itu bagaimana di internal kecamatan, lalu dengan unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, dengan UPT, UPTB, dinas instansi yang ada di kecamatan, dengan kepala desa dan perangkat desa, lembaga desa, masyarakat. Jadi memang itu bukan suatu proses yang mudah, bukan hal yang mudah. Kembali ke awal yang saya sampaikan, memimpin itu bagaimana kita mengatur diri kita sendiri ya, orang yang keluarga, mungkin lalu orang yang ada di lingkungan kantor yang ada kita pimpin, tempat kerja, dan juga secara eksternal itu bagaimana masyarakat itu di kecamatan sekarang itu dipimpin oleh seorang camat, inilah camatnya, lalu mungkin masyarakat melihat kita bekerja sesuai dengan tupoksi dan kewenangan. Seni tadi kita sampaikan, komunikasi, koordinasi, pendekatan dan lain sebagainya, sehingga nanti harapannya, karena pada dasarnya kalau ASN itu PNS itu mengabdi untuk negara dan melayani masyarakat. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi hal-hal terkait dengan pemerintahan lah bisa kita fasilitasi. Kalau melihat dari latar belakang dan sejarah Bapak ke belakang, sebenarnya kapan Bapak merasa bahwa saya ada di bidang kepemimpinan gitu? Ya. Karena pada akhirnya nampaknya Bapak memang ditakdirkan sebagai pemimpin gitu kan. Ya. Kira-kira momen apa yang Bapak menyadari hal tersebut? Ya. Oke, terima kasih. Jadi memang waktu kecil mungkin ya kita hanya bercita-cita ingin jadi presiden, ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur dan lain sebagainya. Itu kan masih sifatnya kita masih menerawang lah ya. Saya sekolah SD, SMP, SLTA. Tapi begitu saya masuk kuliah ke sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri, yang notabene itu adalah untuk mencetak kader-kader pimpinan lah di masa yang akan datang ya. Nah, ketika saya masuk STPDN itulah secara langsung maupun tidak langsung ya, saya dicetak, digembleng, lalu diberi materi dan sebagainya untuk menjadi pemimpin lah di masa sekarang mungkin ya. Nah, itu bekal utama. Lalu ketika ditugaskan ke Kabupaten Kuningan, saya merasa benar-benar istilahnya,
diuji lah ya, diuji kepemimpinan saya itu ya ketika saya menjadi camat, Pak. Terutama waktu itu waktu menjadi camat pertama kali, menjadi camat Cimahi ya, waktu itu saya dilantik oleh Pak Bupati tanggal 7 Januari tahun 2000 kalau tidak salah itu. Nah disitulah saya menjadi, boleh dikatakan kalau dalam hierarki kepemimpinan itu menjadi top leader di kecamatan lah ya. Jadi kasarnya itu baik atau kurang baik, jelek atau buruknya kecamatan Cimahi lah, ada di saya ya, betul. Jadi suatu kehormatan mungkin ya, kebanggaan, tapi di satu sisi ada beban moral, tanggung jawab. Bisa nggak di saya nih, ya memimpin secara internal, eksternal memimpin masyarakat. Bisa nggak nih saya nih? Tapi tadi dengan saya bikin band selama 4 tahun lah ya. Dan memang itu dipersiapkan ya Pak? Ya, dipersiapkan juga pengalaman bekerja sebelumnya yang lumayan cukup lama dan juga di beberapa organisasi, sehingga ketika saya ditugaskan menjadi camat, ya alhamdulillah berhandle ya Pak. Berhandle dan ini menjadi kebanggaan bagi saya tersendiri. Tadi mungkin saya umumnya yang namanya proses rotasi, mutasi ataupun promosi itu kan setelah 2 tahun lah ya baru dievaluasi. Saya baru kurang lebih bertugas di Kecamatan Cimahi 1 tahun 3 bulan. Tiba-tiba saya dirotasikan ke Kecamatan Sairang. Ya memang lebih dekat ya, karena misalkan itu tentunya dengan segala kompleksitas, segala permasalahan dan sebagainya, itu menjadi tantangan baru bagi saya. Karena mungkin saya baru 1 tahun 3 bulan di Cimahi, belum maksimal ya berbuat apa-apa, tiba-tiba saya dialihtugaskan untuk bekerja di Kecamatan Sairang. Ya, dengan itu jadi suatu kembali kehormatan, kebanggaan, tapi beban dan tanggung menjadi lebih karena memang dari segi unsur kewilayahannya Kecamatan Sairang kan lebih dekat dengan ibu kota Kabupaten Kuningan lah, Kecamatan Kuningan. Karakteristik penduduk, kewilayahan, permasalahan dan sebagainya itu akan berbeda dengan Kecamatan. Tapi insya Allah dengan nawaitu yang baik ya, ikhlas melaksanakan tugas, insya Allah saya akan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya di Kecamatan Sairang. Tapi waktu kecil Bapak ada impian kah menjadi seorang pemimpin? Enggak kayaknya. Sekarang enggak. Dan Bapak gimana tiba-tiba masuk ke dunia pemerintahan gitu, maksudnya yang digembleng buat jadi seorang pemimpin? Ya. Jadi kembali lagi mungkin agak jauh ya, waktu saya kecil lah. Kebetulan kedua orang tua saya dan juga kalau yang seingat saya melihat ke background keluarga besar lah ya. Dia sangat kecil sekali yang ada background menjadi seorang pegawai negeri sipil lah atau ASN ya. Ayah saya bekerja sebagai pedagang biasa, ibu saya ibu rumah tangga, dan melihat ke belakang juga yang saya tahu tidak ada sejarah ya masuk ke pemerintahan. Tapi tiba-tiba saya bisa ya berkuliah di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Ya mungkin jalan hidup, takdir mungkin ya, kalau mungkin rezeki juga, sehingga dan ternyata memang yang paling saya rasakan itu 4 tahun di STPDN itu pengalaman yang mungkin bisa berguna untuk seumur hidup lah. Apalagi sekarang memimpin masyarakat ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, pengalaman waktu berkuliah itulah yang saya coba tanamkan dan implementasikan sampai saat ini. Dari lamanya Bapak ada di dunia kepemimpinan atau di pemerintahan, kira-kira hal apa yang Bapak highlight atau yang garis bawahi dari kepemimpinan? Mungkin ada poin-poin yang penting untuk teman-teman ketahui. Betul ya. Memang lari lagi ke tema tentang kepemimpinan ya. Jadi saya ingin menerawang sedikit lah. Jadi katanya di dunia ini yang terkait dengan hidup dan kehidupan, apalagi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tidak ada yang kekal. Betul. Undang-undang dasar saja itu bisa diamandemen. Undang-undang bisa dirubah atau diganti.
Jadi yang namanya kebijakan itu hari ini A, mungkin besok bisa saja C, besoknya lagi bisa saja B. Begitu juga dengan kepemimpinan. Mungkin kita membaca di literasi ataupun teori-teori tentang kepemimpinan, itu sekarang ini paradigma kepemimpinan itu sudah sangat banyak berubah menurut saya. Kalau zaman dahulu lah, mungkin kita pernah mendengar apa yang namanya pemimpin yang sifatnya otoriter. Kalau bahasa Sunda saya masih ingat tuh, bentik curug balas nunjuk katanya. Jadi lalu pemimpin itu memberi perintah, lalu menyuruh dulu pemimpin. Ya. Sekarang kebalikannya, kembali ke paradigma sejalan dengan perkembangan demokrasi ya, khususnya di kita di Indonesia dan dipengaruhi oleh demokrasi dunia, kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sekarang posisi pemimpin itu kalau diibaratkan tugasnya mengabdi untuk negara dan melayani ke masyarakat. Sekarang yang tagline-nya itu ya kita melayani, Pak. Jadi kalau makin tinggi tingkatan tinggi seseorang itu ya makin banyak rakyat yang harus dilayani. Betul. Jadi sekarang nggak bisa kayaknya seorang kepala desa, seorang camat, bahkan bupati, wali kota, gubernur atau presiden itu memerintah dengan gaya ini sekarang kayak sudah bukan zamannya lagi. Apalagi dibungkus dengan alam demokrasi ya, di mana kan melihat dari arti kata demokrasi itu ada dua suku kata ya, demos dan kratos, kekuasaan dan rakyat. Jadi kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Ya rakyat yang punya kewenangan, rakyat yang punya hak untuk memilih siapa pemimpinnya kan. Jadi kasarnya mungkin pemimpin sekarang itu dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat, sebagian besar masyarakat. Ketika terpilih harus mewujudkan apa yang dulu janji-janji diberikan kepada masyarakat yang memilihnya. Itu kan beban yang sangat luar biasa berat ya. Meskipun seorang pemimpin punya kewenangan untuk mengusulkan program, kegiatan, eksekusi anggaran, tapi kan anggaran itu ada keterbatasan. Ya, sedangkan kebutuhan masyarakat itu kan sangat tidak terbatas menurut saya. Nah itulah tadi kembali seni ya, memilih bagaimana apa yang menjadi keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat dengan anggaran yang terbatas, kewenangan yang terbatas, masyarakat itu bisa terpenuhi, tercukupi, kalau boleh dikatakan hutang-hutang waktu kampanye dan sebagainya itu bisa terbayarkan ketika seseorang itu dipilih oleh sebagian umum masyarakat untuk menjadi pemimpin. Begitu juga dengan saya di kecamatan. Jadi ya zaman sekarang ini tidak ada lagi waktu kita untuk bekerja terleha-leha, bersantai. Kita harus jemput bola, kita harus proaktif. Jangan sampai masyarakat yang datang atau masyarakat yang komplain, kita harus memberikan pelayanan prima, pelayanan excellent kepada masyarakat. Karena ya itu di zaman keterbukaan ini, masyarakat itu bisa dengan sangat mudah menyampaikan keluhan, menyampaikan ketidakpuasan kepada instansi yang berwenang. Jadi ya zaman sekarang itu pemimpin itu yang harus saya tagline kan mungkin tadi sebenarnya ya kita harus lebih banyak melayani kepada masyarakat. Gitu, Pak. Dan itu sebenarnya poin utama dari seorang pemimpin ya Pak? Ya betul. Justru sebenarnya yang raja ratunya itu adalah rakyat. Ya betul. Jadi kita ketika ada di posisi sebagai pemimpin dan itu kan sebenarnya dipilih oleh rakyat, otomatis yang utama adalah harus memberikan pelayanan. Ya. Baik, kalau terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan generasi muda, kita sebagai kaum muda nampaknya perlu belajar dari tokoh-tokoh baik politik ataupun yang sudah berkecimpung lama di kepemerintahan gitu ya. Kira-kira potensial generasi muda itu seperti apa dan Bapak melihatnya sebesar apa gitu Pak, seorang pemuda bisa menjadi tokoh yang berpengaruh luar biasa besar gitu ya terhadap kepemimpinan. Oke. Jadi memang di zaman transparansi, kemajuan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, masyarakat
khususnya mungkin anak-anak muda lah ya, mereka itu butuh sesuatu yang konkret, yang real, yang nyata lah gitu. Ketika kita memberikan atau mengedukasi masyarakat atau remaja lah khususnya, siapa ini yang berbicara di depan, siapa ini yang memberikan motivasi, arahan, sosialisasi dan sebagainya, apa kapasitasnya, ya mungkin mohon maaf apa jabatannya, harus seperti itu Pak. Jadi ketika itu sudah didapat, barulah kita mendapatkan respon, mendapatkan perhatian dari ternyata yang berbicara ini ya misalkan seorang kepala desa, atau seorang camat, atau seorang bupati ya. Mungkin ketika anak-anak muda atau pemuda ini dia ingin melihat bukti nyata contoh konkret dari tentang kepemimpinan, ya mereka sudah mendapatkan apa yang didengar dari yang orang disampaikan kepada masyarakat atau anak muda lah khususnya. Jadi kalau masih sifatnya teoritis, textbook, atau masih istilahnya belum pasti kapasitasnya, atau mungkin akan mungkin agak kurang tertarik ya masyarakat secara umum, khususnya anak muda, karena ya masyarakat zaman sekarang ini khususnya anak muda sangat-sangat mungkin terbuka, menyampaikan kritik, saran, masukan, menyampaikan aspirasinya, keinginannya. Jadi memang mereka butuh bukti yang konkret, bukti fisik yang real, sehingga mereka bisa menerima bahwa mereka juga berarti saya juga untuk masa 10 atau 20 tahun kemudian itu ada kemungkinan bisa menjadi pemimpin ya, baik pemimpin tadi saya di awal sampaikan, pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, lingkungan yang kecil, sampai pemimpin masyarakat secara luas. Berarti itu sebenarnya bisa kita lihat lah bahwa sekarang tuh antara tokoh-tokoh pemimpin semua bidang apapun dengan masyarakat kayaknya dekat banget gitu ya, baik lewat sosial media atau lewat hal lainnya. Nampaknya sekarang ada keterbukaan yang besar banget gitu, karena arus teknologi juga tidak bisa dibendung gitu ya. Dan itu mungkin terkait dengan model kepemimpinan kali ya Pak ya. Berbicara tentang model kepemimpinan, nampaknya generasi muda sekarang tuh memang butuh tokoh-tokoh yang konkret, ada komunikasi langsung dan aspirasinya disampaikan dengan dia secara langsung dengan tokohnya, secara kritis, secara elegan. Mungkin tidak ada batas-batas yang zaman dulu kayaknya susah gitu ya Pak. Ya, kembali lagi ya mungkin kemajuan zaman iptek ini ya, bagaimanapun ya seorang pemimpin meskipun tidak secara teknis harus bisa memanfaatkan kemajuan zaman, pengetahuan dan teknologi. Salah satunya acara ini mungkin ya, itu bagi salah satu cara bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya kepada para milenial lah ya kalau sekarang sebenarnya. Jadi sekarang tuh sekat antara pemimpin dengan masyarakat, antara seorang seorang kepala desa, camat, bupati dengan masyarakat sekarang hampir tidak ada sekat, bahkan tidak ada sekat sama sekali gitu. Jadi kalau istilah Pak Presiden itu kita harus belusukan. Pemimpin itu harus turun ke masyarakat, terjun ke masyarakat secara langsung, secara tidak langsung mendengarkan keluhan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung, dan dengan kewenangan yang dimilikinya kita semaksimal mungkin mewujudkan lah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa menjadi jembatan, bisa menjadi mempermudah. Tidak harus kita yang istilahnya sampai harus ke pelosok-pelosok ya, dengan memanfaatkan teknologi seperti inilah. Kita sampaikan, kita beri sosialisasi, pemahaman, bisa dilihat, didengar nanti oleh seluruh masyarakat lah, mungkin khususnya kaum milenial, karena di zaman sekarang ini sangat kecil sekali anak-anak masyarakat secara umum lah, ataupun anak-anak muda ini yang tidak memiliki handphone. Kayaknya hampir semua, bahkan lebih dari satu ya Pak. Handphone sekarang kan ada Android ya, yang
jika ingin melihat informasi lokal, informasi internasional dan sebagainya, ini sudah bisa terbuka, betul-betul sudah bisa kita melihat. Begitu juga ya, seorang pemimpin harus mampu memanfaatkan teknologi itu bagaimana agar supaya kita lebih dekat, lebih bisa masuk ke semua kalangan, apalagi kalangan generasi muda ya, atau generasi milenial yang itu notabene merupakan penerus kami lah mungkin ya, secara langsung ataupun tidak langsung kami mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan generasi selanjutnya untuk estafet kepemimpinan, untuk mempersiapkan pemimpin di masa depan. Tadi di awal dengan ya bagaimana cara kita memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, lingkungan kerja, internal maupun eksternal. Kalau itu sudah dapat dipahami, dimengerti oleh masyarakat, oleh kaum milenial, sudah mereka tinggal mempersiapkan bahwa saya yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Dan itu butuh proses ya Pak. Artinya bagaimana seorang milenial atau generasi sekarang itu menyadari bahwa masa muda mereka itu sangat berharga, dan apa yang harus mereka persiapkan ke masa depan itu kayaknya perlu intensitas yang cukup juga ya Pak. Artinya antara yang atas, senior, misalnya Bapak dan semuanya gitu ya, ketika berharap Indonesia lebih baik ke depannya, maka harus ada edukasi yang lebih dekat kepada milenial. Biar mereka ngerasa bahwa, oh ya, ini adalah tanggung jawab kita di masa depan. Kemudian beban negara, katakanlah ya Pak ya, beban negara, beban masyarakat, itu ada di pundak mereka. Sehingga mereka menyadari posisi pentingnya sebuah kepemimpinan. Gitu. Betul. Baik, mungkin terakhir ini ya Pak ya, masukan atau harapan Bapak terhadap generasi muda ke depannya seperti apa? Dengan situasi seperti ini, apa yang paling Bapak harapkan ya untuk Indonesia yang lebih baik? Oke. Ini mungkin harapan, juga mungkin cita-cita ya. Betul. Mungkin cita-cita dari founding father kita ya, yang terdahulu dan yang sebelum-sebelumnya, dan mungkin sekarang kebetulan lah saya sedang berada di estafetnya ya. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada generasi muda atau milenial, bahwasanya mungkin ini mendasar ya, yang paling mendasar lah, esensi kita ada lah di muka bumi ini, bahwa kita itu hidup hanya satu kali, betul. Jadi ketika satu kali itu kan kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin ya, seperti kata pepatah kan, menyesal di kemudian hari itu tidak berguna. Jadi pada generasi muda khususnya saya ingin menyentuh, menghimbau, mengajak, dan mungkin melihat dapat melihat sosok saya ya, dari keluarga sederhana, sekolah, kuliah, bisa menjadi seorang abdi negara di masyarakat, kebetulan sekarang dipercaya memimpin di kecamatan daerah. Jadi mari kita setiap momen itu do the best, lakukan yang terbaik. Yang masih mungkin kalau remaja mungkin yang sekarang sedang di SMP, SMA, atau kuliah, belajar dengan giat, sungguh-sungguh, lalu dibekali dengan fondasi agama yang kuat ya, fondasi agama yang sudah kuat, edukasi yang baik, belajar betul, menyebarkan pendidikan sampai SMA selesai, kuliah, S2, S3, dan seterusnya. Sehingga hari kesempatan yang hanya sampai kali ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita isi dengan sebaik-baiknya. Kita punya visi, kita punya impian atau cita-cita. Saya kira zaman sekarang itu tidak ada yang tidak mungkin. Itu dunia itu bukan zaman lagi, sekarang dunia itu sudah ada di satu tombol ya. Betul. Saya mungkin saya juga melihat tokoh-tokoh dunia mungkin kan, penemu alat teknologi yang tersebut kan dia hanya dengan telunjuk mungkin ya, menciptakan suatu program, menciptakan suatu alat,
menciptakan suatu bentuk teknologi yang itu menjadikan mereka itu seseorang yang luar biasa. Itu kan apa namanya? Ya generasi sekarang ini, generasi muda, mungkin next time itu ya, ke depan teknologi apalagi akan diciptakan itu mungkin ada di tangan generasi muda sekarang. Kalau mungkin dulu atau sekarang perjalanan ke bulan kayaknya masih tinggi ya. Mungkin 10 atau 20 tahun kemudian itu kayak kita nggak masih pergi ke bulan itu bang. Ya. Karena kan zaman sekarang saya dulu contoh lah yang kecil aja, kita mau beli bakso aja kan harus nyari dulu. Sekarang tinggal diambil handphone datang dari bakso gitu. Nah itu 10 atau 20 tahun kemudian mungkin tadi yang saya ambil contoh kita mungkin Tamasya bukan ke Jakarta lagi, bukan ke luar angkasa, bukan ke Jepang lagi, bertahun-tahun mungkin sudah 2 bulan itu sudah menjadi hal biasa. Kebetulan ada di Universitas Semarang, jadi mungkin yang saya sampaikan fondasi agama yang harus kuat ya, pendidikan itu pendidikan formal maupun non formal kita tempuh dengan sebaik mungkin belajar, bekerja keras, lalu juga tidak lupa mungkin orang tua itu kita sebagai teman ya doa sudah orang tua sehingga apapun apa namanya harapan cita-cita kita itu faktor-faktor yang saya sampaikan selalu akan bisa terwujud. Iya. Masya Allah sekali Pak, dengan tema nampaknya sederhana tapi luar biasa ya Pak ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya Pak ya untuk hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesediaannya bisa ngobrol di Bincang YK. Mudah-mudahan saya juga teman-teman yang ada dimanapun yang sedang menyaksikan dan menonton video ini, mudah-mudahan sama-sama kita belajar untuk mempersiapkan diri menjadi generasi yang lebih baik di masa depan. Seperti itu kiranya ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Siap. Baik teman-teman, mungkin itu saja Bincang YK untuk episode kali ini. Terima kasih banyak atas support teman-teman, dan kita akan ketemu lagi di Bincang YK selanjutnya. Terima kasih, saya Yadi Kusmeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan dulu.